Kopi identik dengan kehidupan masyarakat dataran tinggi Gayo, khususnya Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah, karena sebagian besar penduduk menggantungkan hidupnya dari komoditas kopi. Peningkatan konsumsi kopi sangat dipengaruhi oleh peningkatan produksi, namun saat ini produksi kopi cenderung menurun. Untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu kopi Gayo adalah dengan melakukan budidaya kopi Gayo yang baik dan benar, mengikuti aturan-aturan seperti pemilihan benih unggul, pemangkasan, pemupukan, panen, dan pasca panen, serta pengolahan hasil kopi Gayo. Syarat pengambilan benih yang pertama adalah dari kebun induk atau blok penghasil tinggi. Yang kedua, seleksi benih itu kita ambil dari kerangka tanaman kopi yang bagus, ya, bebas sama penyakit. Ya, kita ambil masa yang fisiologis, ya, bebas sama penyakit. Terutama pengambilannya dari pohon induk atau kebun blok penghasil tinggi. Kalau di dataran tinggi Gayo blok penghasil tinggi itu diambil adalah masa fisiologis, ya, masa yang sempurna. Yang kedua, bebas sama penyakit. Yang ketiga, diambil dari cabang primer yang produktif. Kalau dari batang primer kita ke cabang primer itu sekitar 30 cm. Setelah buah kita petik, ya, habis itu kita sortasi dengan air. Kalau bijinya atau ceri gelondong merahnya terapung, berarti ada hama penyakit. Setelah itu baru kita proses, namanya dipulper, ya. Setelah dipulper, baru kita fermentasi. Kita pemisahan antara biji dengan gabah. Setelah itu kita fermentasi 1 malam, kira-kira 12 sampai 24 jam. Setelah itu kita cuci, ya. Setelah kita cuci, apabila ada yang terapung, berarti bibitnya tidak bagus. Kalau ada yang terserang sama penyakit, berarti itu kita buang. Setelah kita cuci, baru penjemuran. Penjemurannya harus di ruangan, bebas daripada sinar matahari. Kenapa? Agar nanti vigornya itu tumbuhnya normal. Setelah itu kita seleksi. Misalnya ada bibitnya bagus, bibit normal, nah, itu kita jadikan benih. Apabila nanti bibitnya teriak atau segitiga atau elephant bean namanya, itu kuping gajah, itu tidak diambil. Kuping gajah itu kok biji besar, itu tidak diambil, kita buang. Kita pilih dengan benihnya yang normal. Setelah jadi normal, maka kita lakukan persemaian. Media tanam terdiri dari tanah topsoil, kompos, dan pasir dengan perbandingan 3:2:1. Kecambah diseleksi yang tumbuh normal, tumbuh sehat dengan hipokote lurus, akar tunggang tumbuh normal, tidak bengkok dan tidak bercabang. Kecambah dipindahkan ke polybag pada stadia serdadu atau kepelan. Pembibitan ini dilakukan di tempat yang datar dan dibersihkan dari gulma atau sisa tanaman. Naungan digunakan paranet yang berukuran 50-75%. Penyiangan gulma dilakukan pada media maupun tempat pembibitan. Penyiraman disesuaikan dengan kondisi kelembaban lingkungan. Bibit siap tanam umur 10-12 bulan dari penyemaian. Nah, ini di bawahnya robusta, di atasnya Gayo 1. Ini fase dewasa. Ini bekas penyambungannya. Ini sama dua-duanya nih, disambung nih. Nah, ini nanti umur 1,5 tahun udah berbuah. Perbanyakan kopi secara vegetatif itu ada 3. Yang pertama adalah penyambungan fase kepelan atau serdadu. Itu misalnya
batang bawahnya kopi liar ya. Nah, di atasnya ada kopi varietas Gayo 1 misalnya. Ini nanti kita potong ya. Setelah dipotong baru kita sambung. Ini fase serdadu atau kepelan, dan ini hasilnya. Yang kedua adalah itu fase pembibitan. Fase pembibitan misalnya di bawahnya itu ada robusta ya, atau kopi yang tahan terhadap hama penyakit, perakarannya kokoh ya. Itu kita sambung misalnya dengan Gayo 1. Nah, setelah kita sambung dengan Gayo 1, ini fase pembibitan ini, sambung dengan Gayo 1 ya, sambung, dan hasilnya seperti ini. Setelah ini nanti tumbuh ya, ini nanti kita ambil ikatan ini kita ambil, baru kita tanam di lapangan. Itu penyambungan fase kepelan dengan fase pembibitan. Sistem pemangkasan rejuvenasi hanya dilakukan apabila produksi sudah terlalu rendah, tetapi keadaan pohonnya masih cukup baik. Tujuannya adalah untuk meremajakan tanaman yang sudah tua. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan memotong batang hingga tertinggal 30-50 cm dari permukaan tanah. Setelah tunas tumbuh, dipilih 1 atau 2 tunas yang baik dan berada paling bawah untuk dipelihara. Dalam pemangkasan tadi, pemangkasan bentuk itu kita bertujuan untuk mencapai ketinggian maksimal. Karena dalam kopi tidak ada hubungannya semakin tinggi tanaman kopi semakin banyak buahnya. Untuk pemangkasan produksi, itu pemangkasan kita lakukan setelah pasca panen. Itu tujuannya apa? Untuk mencari cabang-cabang produktif yang akan menghasilkan buah ke depannya. Kemudian pangkas bentuk. Pangkas bentuk adalah bagaimana kita menciptakan kondisi tanaman untuk produksi yang lebih tinggi. Jadi seperti ini kita bentuk dari awal, kemudian ini yang terbentuk akan kita rawat. Pangkas produksi itu tujuannya untuk menghasilkan produksi tinggi dengan membuang cabang-cabang seperti cabang balik, cabang cacing, dan cabang kipas. Dalam proses pemanenan ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah pemetikan buah. Pemetikan buah yang baik itu adalah pemetikan buah yang matang fisiologisnya sempurna. Kemudian dalam pemetikan buah tidak boleh ikut tangkai buah. Gunanya apa? Ini bertujuan untuk
mencegah terjadinya luka pada cabang produktif, sehingga pada proses berikutnya cabang produktif ini mampu menghasilkan bunga kembali dan menjadi buah kembali. Dalam proses pembuahan kopi ini memakan waktu sekitar 9 bulan. Satu periode buah itu bisa kita panen antara 10 sampai dengan 12 kali. Umumnya pemetikan matang fisiologis pada kopi itu kita lakukan per 15 hari sekali. Jadi satu periode bunga kopi itu berkisar antara 10 sampai dengan 12 kali petik. Untuk kopi Arabica, pengolahan khusus cara gayo, penjemuran dilakukan paling sedikit 4 jam pada terik matahari, kemudian dihaler dan dikeringkan lagi dalam bentuk kopi labu, dengan kadar air masih berkisar di atas 40%. Selanjutnya dijemur lagi hingga mencapai kadar air 12-14%. Perubahan lifestyle terhadap konsumsi masyarakat minum kopi bukan lagi hanya sekedar pemenuhi kebutuhan, akan tetapi juga sebagai pemenuhan kebutuhan yang bernilai prestis.